Assalamualaikum anak-anak. Apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Akar adalah bagian dari tumbuhan yang berada dan tumbuh di dalam tanah. Struktur akar bagian luar. Yang pertama ada rambut akar. Rambut akar merupakan penonjolan sel-sel kulit luar atau epidermis yang sesungguhnya. Yang kedua ada batang akar. Batang akar merupakan bagian-bagian akar yang terdapat di antara leher akar dan ujung akar. Yang ketiga ada ujung akar. Ujung akar ini merupakan bagian akar termuda yang terdiri dari jaringan-jaringan yang masih dapat melakukan pertumbuhan. Dan yang keempat yaitu tudung akar, merupakan bagian akar yang terletak paling ujung sebagai pelindung ujung akar yang muda. Sekarang kita akan membahas tentang sistem perakaran pada tumbuhan. Sistem perakaran yang pertama yaitu akar tunggang. Nah, akar tunggang ini biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Akar ini terdiri atas sebuah akar besar dengan beberapa cabang dan ranting akar. Misalnya pada tanaman wortel dan ubi. Sistem perakaran yang kedua yaitu akar serabut. Sistem perakaran ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Akar serabut memiliki sejumlah akar kecil, ramping, dan berukuran sama. Misalnya pada rumput dan jagung. Dan yang ketiga yaitu perakaran adventif. Sistem perakaran adventif ini merupakan sistem perakaran yang bukan berasal dari akar primer. Contohnya itu akar dari batang cangkokan. Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas permukaan tanah. Berdasarkan keadaan batangnya, batang dibagi menjadi dua, yaitu batang berkayu dan batang tumbuhan herba. Daun berasal dari meristem apikal yang tumbuh membentuk suatu kuncup yang menonjol ke samping. Daun memiliki beberapa bagian, yaitu ada helai daun, ada tulang daun, ada pelepah, dan ada tangkai daun. Anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai proses fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu mekanisme penyusunan energi pada tanaman berklorofil dengan bantuan cahaya matahari. Secara sederhana, reaksi fotosintesis dapat dituliskan 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Jadi anak-anak, reaksi tersebut dapat dijelaskan bahwa bahan yang digunakan pada proses fotosintesis yaitu CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air. Kemudian bahan-bahan tersebut yaitu karbon dioksida dan air dimasak oleh tumbuhan dengan adanya bantuan cahaya matahari dan klorofil yang terdapat pada daun. Setelah itu akan menghasilkan karbohidrat yang langsung diserap oleh tumbuhan dan oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan ke udara. Bunga adalah alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Buah terdiri dari lapisan luar atau epikarp, lapisan tengah, mesokarp,
dan lapisan dalam endokarp. Biji merupakan perkembangan lanjutan dari bakal biji yang telah dibuahi. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Terdapat 3 macam biji, yaitu monokotil, dikotil, dan gimnosperm, yang memiliki anatomi yang berbeda.